bisa nggak buat saya? Itu udah jadi sebuah kebiasaan yang lumrah di antara para habaib itu. Jadi mereka ada yang minta cewek, ada yang minta duit. Jadi, aduh, kasihlah, saya lagi butuh uang 10 juta, nanti kan Anda akan masuk surga. Gitu, itu jualannya tuh kayak gitu. Nah, itu yang saya serang, dan itu bukan hanya terhadap Habib, saya juga misalkan nyerang gus-gusan. Ada gus ini, gus itu yang ada gus yang, maaf ya, ODGJ, rambutnya merah kuning hijau, kemana-mana cuman pakai kolor doang. Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizik Syihab nantang perang ke Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tutup pintu. Mengajar tidak. Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetapi kau bawa 1.000, kita bawa 1.000. Kau bawa 2.000, kita bawa 2.000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tempatnya, harinya, Dia ngajak perang Kang Deddy Mulyadi, dan dia ngajak Kang Deddy Mulyadi gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Lah, dia ngajak gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Nah, Rizik Syihab ini apa? Dia bawa-bawa umat Islam. Coba, apa kata dia? Umat Islam siap perang, siap duel. Rizik Syihab, ngapa ente bawa-bawa umat Islam? Ya, ente yang lebih parah sebetulnya. Ente yang lebih parah. Ente nggak gentleman. Ente selalu mengatasnamakan Islam, bahkan lebih gak gentleman lagi. Ente ngaku-ngaku imam besar umat Islam. Lu umat Islam yang mana yang ngangkat ente sebagai imam besar? Mestinya umat Islam mesti tersinggungin dengan kelakuan Rizik Syihab ini, yang kemudian disebut imam besar umat Islam. Siapa yang kemudian mengangkat ente? Jadi kita mesti waspada juga ini. Ingat Nabi SAW telah bersabda, "Innama akhafu ala ummati." Sesungguhnya benar-benar semata-mata aku sangat mengkhawatirkan, kata Nabi, menimpa di tengah-tengah umatku ini al-a'immatal mudillin, munculnya imam-imam yang menyesatkan. Ini jangan-jangan ini masuk dalam konteks ini loh. Karena ini kan pengakuan sepihak sebagai imam besar umat Islam. Padahal ngaku sebagai imamatul uzmah atau imamul a'zam, imam besar itu kan tidak sembarangan ngaku. Ini kan harus diangkat oleh umat Islam sedunia internasional. Ini lantas kemudian enak saja diangkat dari kalangan sendiri misalnya, dan ngaku-ngaku sebagai imam besar umat Islam. Ini kenapa nggak lebih parah lagi? Ini lebih berbahaya. Ini yang saya sebut dengan orang mengeksploitasi ajaran Islam demi kepentingan kelompoknya. Mereka gunakan pengakuan sebagai anak cucu Nabi. Mereka menggunakan jubah-jubah keagamaan, pakai imamah, menyerupai imamah Nabi. Mereka komis atau gamis panjang, seolah-olah mereka representatif sebagai orang yang mewakili Nabi. Apalagi dengan pengakuan sebagai anak cucu Nabi. Ini yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya, "Abghadul ibad ilallah." Hamba Allah yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah adalah man kana thawbuhu khairan min amali. Orang yang jubah pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin.
Jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuannya kelakuan setan. Ini sebetulnya dia menggunakan slogan-slogan keagamaan untuk memobilisir massa, agar seolah-olah apa yang dia perjuangkan ini merupakan jihad, agar seolah-olah apa yang dia perjuangkan ini betul-betul mewakili umat Islam, benar-benar representatif sebagai massa Islam. Nggak bisa begitu. Ini nggak gentle namanya. Ini yang disebut dengan memanfaatkan agama. Ini yang disebut dengan beragama mengikuti hawa nafsu. Kita harus hati-hati dengan ini semua. Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Karena Pak Habib Rizik itu, beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Kan banyak yang tanya, kenapa sih Pak Guru ya kok hajar Habib Ba'alawi terus gitu ya? Sebahaya apa mereka itu gitu kan, banyak ya pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau di compare dengan aliran-alirannya dituduh sesat tadi itu gimana Pak Guru? Saya tuh tidak menyerang Ba'alawi. Saya tuh menyerang oknum Ba'alawi. Jadi maksudnya kalau ada dari, kan Ba'alawi itu klan ya. Kalau misalkan saya menyerang mereka, ya berarti saya tuh rasis. Tapi saya tidak pernah menyerang Ibu Najwa Shihab, misalkan, tidak pernah menyerang Habib Ja'far. Saya nggak pernah serang mereka. Yang namanya Asegaf yang jadi pengacara itu, saya nggak berani serang mereka. Saya tuh menyerang pihak-pihak yang menyalahgunakan silsilah nasab mereka dan mengklaim bahwa mereka itu memiliki otoritas ilahiyah. Ya itu yang saya serang. Dan serangan itu bukan hanya saya ajukan kepada Ba'alawi. Saya serang orang-orang NU, orang-orang Wahabi dengan cara yang sama. Barusan saya bikin video itu juga saya menyerang dalam tanda kutip orang-orang Wahabi, kalau Wahabi yang dimaksud itu menggunakan otoritasnya untuk menghakimi pihak lain. Nah, Habib yang terakhir saya serang itu sebenarnya adalah Habib Rizik. Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Karena Pak Habib Rizik itu, beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. Betul tidak? NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Nah, yang saya kritik itu kalau misalkan mereka tidak lagi begitu, ya sudah. Saya juga punya banyak teman-teman dari Ba'alawi dan sampai sekarang juga kontak gitu. Ya gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mereka yang mengklaim memiliki otoritas ilahiyah, mereka yang merusak agama dari dalam, mereka yang nyari cewek seenaknya, kemudian kamu harus mau sama saya karena saya keturunan Nabi. Itu merusak Islam, menghancurkan Islam dan menistakan Islam. MUI tidak mau menindak itu. PBNU tidak mau menindak itu. Karena apa? Kalau sejenis, ya mereka nggak ngapa-ngapain. Bahkan melakukan penistaan yang luar biasa sekalipun. Jadi kalau misalkan gini, Akang ngaku Muslim, sok ngaku Muslim, kemudian sebut bahwa Tuhan saya adalah Panji Gumilang, Akang bisa dituntut penistaan agama. Tapi ketika Habib melakukan itu, tidak pernah ada tindakan. Oh iya. Rasul saya misalnya gitu ya. Ya, Habib itu kan ngaku pas ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habib Abdullah apa gitu. Dia jawab begitu. Iya. Dengan tegas. Jadi itu
udah menyalahi sendi-sendi Islam yang paling dasar, tapi mereka melakukan itu. Gak jadi masalah. Kenapa? Karena satu kubu, satu kolam. Itu menjadi parameter Guru Gembul mengatakan bahwa terjadi pemurtadan massal Habib, oknum-oknum Habib Secara Ba'alawi. literal ya, kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Habib, itu udah murtad. Silakan bantah pernyataan saya kalau misalkan mau. Kalau murtad gimana? Ya nggak apa-apa. Banyak orang yang murtad juga ya nggak apa-apa. Gitu. Saya ada teman saya yang murtad ya nggak apa-apa. Asal jangan ngaku bahwa yang murtad itu kemudian mengatasnamakan Islam. Saya cucu Nabi, keturunan Nabi, berjuang demi Islam. Lah kalau udah murtad aja bilang nggak apa-apa. Kita temenan kok biasa gitu. Asal identitasnya jelas gitu. Identitasnya itu pasti. Besok syahadat lagi gitu. Ya misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Enggak. Tapi yang soal istrinya, temennya diminta, terus kemudian Itu banyak. itu beneran? Beneran. Habib misalkan datang, ya temenan, oh istri kamu cantik, bisa nggak buat saya? Itu udah jadi sebuah kebiasaan yang lumrah di antara para habaib itu. Jadi mereka ada yang minta cewek, ada yang minta duit. Jadi, aduh, saya kasihlah, saya lagi butuh uang 10 juta, nanti kan Anda akan masuk surga. Gitu, itu jualannya tuh kayak gitu. Nah, itu yang saya serang, dan itu bukan hanya terhadap Habib, saya juga misalkan nyerang gus-gusan. Ada gus ini, gus itu yang ada gus yang, maaf ya, ODGJ, rambutnya merah kuning hijau, kemana-mana cuman pakai kolor doang. Kemudian dia tetangganya Pak Dodi itu konser sampai bikin panggung segala rupa, genjreng apa. Lalu hanya gara-gara dia anak dari kiai, dia disebut bahwa itu karomah, bahwa majdub, wali. Iya. Ya kalau ODGJ aja, hanya gara-gara dia keturunan kiai kok langsung diperlakukan seperti itu. Nah, serangan saya tuh pada itu juga. Jadi maksud saya nggak nyerang Habib dalam konteks dia Habib, atau Habib dalam dia Ba'alawi. Enggak, saya nggak akan mengkritik sama sekali Ba'alawi. Saya mengkritik, menghujat orang-orang yang menistakan Ba'alawi, orang-orang yang menistakan Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Tapi itu Pak Guru itu menjadi yang paling berani mengawali deh ya, kritik Gus, kritik Habib Lutfi sampai sedemikian. Wah, itu zaman dulu belum ada kan cerita-cerita orang berani mengkritisi model-model kayak gitu. Sekarang alhamdulillah udah ada hasilnya ya, udah banyak gitu, dan banyak juga akhirnya konten-konten kreator yang hasilnya apa? AdSense alhamdulillah. Maksudnya hasilnya itu adalah hasil saya dalam hal ini tuh merasa bangga di satu sisi, tetapi merasa tanggung jawab saya itu menjadi lebih besar karena banyak konten-konten saya itu yang menjadi konten nasional. Jadi misalkan ketika saya ngomong pertama kali Pak KDM itu adalah Pak Jokowi kedua, yang saya juga sampaikan di podcast ini. Itu kan media-media besar juga mulai membawa isu itu. Ketika saya bahas Habib, itu juga media-media membahas itu. Ketika saya pertama kali mempopulerkan betapa meresahkannya ormas, itu sampai sekarang juga akhirnya menjadi keluhan. Nah, tapi ya itu akhirnya jadi beban. Pada titik tertentu saya ngomong begini, orang-orang jadi juga membahas itu. Nah, ya jadi, tapi ya itu. Ini adalah bagian dari beban moral, dan kita tuh memang harus bergerak di situ karena nggak ada. Misalkan kritik saya terhadap pesantren. Nah, ini kritik terhadap pesantren juga sekarang cukup mengemuka, dan jumlah santri di seluruh Indonesia turun dari tahun ke tahun. Karena ngaji temenan nggih. Kalau mau ngancam-ngancam, undang Rizik. Kalau mau ngancam-ngancam. Kalau kiai ini ustadz yang khutbah, yang ceramah tidak benar, malah nanti merusak citra agama Islam itu sendiri. Paham betul? Ketika Nabi Muhammad masih hidup, perkataannya pasti benar.
sikapnya pasti benar, keputusannya pasti benar. Perkataan Nabi Muhammad, sikap dan kelakuannya, keputusannya dinamakan sunnah. Apa namanya? Yang keras. Nabi wafat meninggalkan sunnah. Meninggalkan apa? Perkataannya, perilakunya, dan keputusan-keputusannya pasti benar. Ya, si Jimaning, Nabi Muhammad wafat meninggalkan murid-muridnya, santri-santrinya, sahabatnya. Nah, sahabatnya Nabi Muhammad secara kolektif, kabeh jamaah, wong akeh, pasti benar. Kalau Nabi Muhammad sendirian, satu orang pasti, kalau sahabat banyak, pasti membawa kebenaran. Pendapatnya sahabat, perkataannya sahabat, keputusannya para sahabat, pasti benar. Nah, kita, mari kita ikut sunnahnya Rasulullah. Apa itu? Perkataannya, perilakunya, keputusannya. Mari kita ikut sunnah Rasulullah dan ikut santrinya Rasulullah. Paham betul? Maka namanya ahlus sunnah wal. Alah, sangat biru paham. Ahlus sunnah karena kita ikut perkataan Rasulullah, kelakuan Rasulullah, sikapnya Rasulullah, keputusan Rasulullah. Namanya ahlus sunnah. Wal jamaah karena kita ikut jamaatus sahabah. Apa? Jamaatus sahabah. Wong akeh, jamaaku. Nah, sunnah Rasulullah ada 3 macam. Ada berapa? 1 tadi saya katakan, perkataannya, dauh-dauhnya, sabda-sabdanya. Jadi kalau ada qala Rasulullah berarti Oke, itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, teman-teman, bagaimana Kang Deddy Mulyadi ini bisa kemudian membalikkan keadaan ya. Dan ini mungkin tanpa disengaja, tanpa kemudian Kang Deddy Mulyadi berniat untuk balas dendam atau bagaimana ya. Tapi ya ini mungkin sudah kode alamnya bahwa memang Rizik Syihab ini perlu berbenah diri atau perlu untuk introspeksi diri. Pada saat pemilihan gubernur kemarin, orang-orangnya Rizik bin Syihab itu, atau orang yang mungkin orang dekatnya Rizik Syihab seperti Bahar Smith, kemudian Hussein Alatas, itu tidak kurang-kurang untuk menyerang KDM ya. Lagi-lagi yang dibawa adalah isu agama, lagi-lagi yang dibawa adalah isu agama. Seolah-olah di situ seperti ada framing yang menggambarkan atau mencitrakan bahwa Kang Deddy itu bukan muslim yang baik, atau Kang Deddy ini adalah pelaku kemusyrikan lah, atau Kang Deddy ini orang yang tidak, yang apa namanya, seolah-olah tidak islamis gitu. Kemudian pada saat Kang Deddy Mulyadi mengubah nama Al-Ihsan, dan sekarang ya serangan-serangan Rizik bin Syihab oleh serangan-serangan Rizik bin Syihab kepada Kang Deddy, ya Kang Deddy tanggapi dengan santai saja. Itu bukan satu hal yang besar bagi Kang Deddy Mulyadi. Dan tidak perlu kemudian framing-framing atau statement-statement tentang Kang Deddy Mulyadi yang berkaitan dengan agama itu ditanggapi secara serius. Masyarakat sudah dewasa, masyarakat sudah mengerti. KDM kalau seumpama menanggapi Rizik bin Syihab dan kawan-kawannya, itu terlalu besar KDM, Pak. Yang penting sekarang adalah bagaimana masyarakat. Masyarakat sudah mengerti, masyarakat sudah memahami bahwa ungkapan Rizik bin Syihab ketika berbicara KDM, apalagi membawa isu-isu agama, itu tidak perlu didengar atau bukan satu hal yang perlu untuk diperhitungkan. Kiranya itu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.